Sebelum dikenal dengan sosok yang rela berkorban, dulunya Tony Stark itu dikenal sebagai seorang superhero yang nyentrik, egois, dan liar. Bukan hal yang mudah untuk membuat sosok yang bijaksana seperti Kapten Amerika supaya mau kerja bareng sama tipikal orang seperti ini. Dengan segala kebijaksanaan yang Kapten Amerika punya dan kepintaran luar biasa yang Tony Stark miliki, tentunya dua orang ini bakalan mikir 1000 kali sebelum mereka mau bekerja sama dengan mantan mata-mata paling berbahaya di dunia. Dan kita nggak tahu bencana apa yang mungkin terjadi apabila mata-mata yang terbiasa menipu, memanipulasi, dan bermuka dua ini juga ikut disatukan sama Bruce Banner yang menyimpan monster mengerikan di dalam tubuhnya. Orang-orang ini adalah manusia berkekuatan dewa. Tentu aja, dewa asli seperti Thor akan merasa sedikit terintimidasi sama kekuatan mereka. Secara logika, mustahil membuat sosok-sosok ini untuk bekerja sama. Tapi logika ini tidak berlaku untuk Nick Fury. Dia bukan yang terkuat, dia juga bukan yang terpintar. Bahkan skill mata-matanya tidak selicin skillnya Natasha Romanoff. Tapi sosok ini somehow sukses mempersatukan yang terkuat dengan yang terpintar, yang terbrutal dengan yang terbijak. Apa sebenarnya yang membuat sosok Nick Fury begitu spesial? Conor McGregor bukan petarung terbaik di UFC, tapi sampai sekarang dia masih menyandang status sebagai atlet UFC terkaya di dunia. Muhammad Ali terakhir kali bertarung di ring tinju itu di tahun 81, men. Tapi sampai sekarang, 7 tahun setelah kematiannya, nama dia masih melekat di ingatan banyak orang. Top G Andrew Tate mungkin sekarang adalah salah satu orang paling populer di sosial media, padahal dia udah di-ban hampir di seluruh platform media sosial. Apa persamaan dari tiga sosok ini selain mereka semua adalah petarung? Mereka semua lihai dalam mencari atensi. Ada beberapa cara untuk mencari atensi. Tentu aja, menangis di sosial media bukan salah satunya. Salah satu cara yang terkenal ampuh adalah komunikasi. Ketika Conor McGregor bertarung melawan Khabib, dia dibayar sekitar 28 juta dolar. Sedangkan Khabib yang memenangkan pertandingan hanya dibayar sekitar 6 juta dolar. Hadiah yang sangat tidak fair di mata orang awam, tapi sangat layak di mata Dana White. Dana White tahu, tanpa McGregor dan mulutnya yang jago komunikasi, pertandingan mereka tidak akan mendapatkan atensi seramai ini. Tapi yang namanya komunikasi, itu memerlukan sebuah strategi. Kalau enggak, kalian akan berakhir seperti ini. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender netral sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo. Either dipermalukan, Can we just also say we don't actually need gravity? atau mempermalukan diri sendiri. Salah satu strategi yang terbukti manjur dalam berkomunikasi adalah dengan bernegosiasi. Tanpa adanya negosiasi antara Loki dan Thanos, mungkin Thor udah mati. Tanpa adanya negosiasi antara Thanos sama Doctor Strange, mungkin kematian Iron Man terjadi di Infinity War, bukan di Endgame. Dan tanpa adanya negosiasi, mustahil Nick Fury mempersatukan semua pahlawan super ke dalam satu organisasi. Ketika Thor dijuluki God of Thunder, Tony Stark dikenal dengan nama Iron Man, dan Steve Rogers dialiaskan sebagai Kapten Amerika. Rasanya tidak berlebihan kalau julukan Master of Negotiation disematkan pada sosok Nick Fury. Salah satu scene di film Avengers yang masih cukup melekat di ingatan aku adalah scene ketika Nick Fury mengunjungi Steve Rogers di sebuah gym. Di momen itu, sebenarnya Fury benar-benar lagi butuh pasukan super untuk mengalahkan Loki. Menariknya, Nick Fury tidak secara langsung meminta Steve Rogers untuk ikut serta dalam misinya. Dia malah mencoba menciptakan kesan bahwa Steve Rogers lah yang membutuhkan misi ini. Hal ini bisa dilakukan oleh Fury karena dia tahu persis seperti apa sosok Steve Rogers. Dia tahu Steve Rogers sangat anti sama yang namanya pembuat onar dan dengan senang hati akan membantu Fury. Inilah level teratas seni bernegosiasi. Teknik integration, di mana kedua pihak yang bernegosiasi itu sama-sama diuntungkan. Nick Fury diuntungkan karena mendapat pasukan super, Steve Rogers juga diuntungkan karena mendapat kesempatan untuk berbuat baik dan menghajar si pembuat onar. Tapi cara ini nggak selalu berhasil. Salah satu member Avengers yang paling sulit untuk direkrut adalah Tony Stark. Di samping gak suka diatur-atur, Tony Stark itu juga sosok yang udah punya segalanya. Mustahil bagi Nick Fury untuk menemukan apa yang dia inginkan dan merekrutnya dengan cara yang sama seperti Kapten Amerika. Berkali-kali Tony Stark menolak ajakan Nick Fury, sampai akhirnya Nick Fury mengganti taktik negosiasinya. Taktik ini dikenal dengan istilah domination, di mana hanya ada satu orang yang menang dari negosiasi ini. Dan dalam kasus ini, Nick Fury yang menjadi pemenangnya. Fury berhasil meyakinkan Tony Stark bahwa dia nggak mampu untuk kerja sendiri dengan cara mengorek beberapa kegagalan Tony Stark. Taktik ini yang kemudian membuat Tony Stark merasa lemah sehingga memutuskan untuk ikut gabung ke dalam Avengers. Kalau taktik domination ini nggak juga berhasil, mungkin udah saatnya untuk sedikit mengalah. Tapi mengalah di sini bukan berarti membiarkan musuh untuk menang. Taktik ini dikenal dengan nama avoidance, di mana kedua pihak yang terlibat akan sama-sama kalah.
Salah satu momen terberat bagi Nick Fury itu terjadi di event film Winter Soldier. Di film itu, Nick Fury harus mengalah sama musuhnya karena dia tahu bahwa musuhnya mengetahui cara mengalahkan dia. Tapi bukan berarti mengalahnya Nick Fury dilakukan tanpa terukur. Fury sengaja membuat dirinya kalah untuk mengalahkan musuhnya. Nick Fury berhasil membuat musuhnya percaya bahwa mereka telah berhasil membunuhnya. Otomatis, Nick Fury tidak lagi berada dalam radar musuhnya, sehingga pergerakan Nick Fury untuk membalikan keadaan akan berjalan lebih mudah nantinya. Opsi negosiasi terakhir yang pernah digunakan Nick Fury adalah teknik obliging, sebuah teknik yang menuntut Nick Fury untuk mengalah dan membiarkan musuhnya untuk menang. Ini yang membuat Nick Fury berbeda sama orang pada umumnya. Ketika orang-orang pada umumnya memiliki obsesi untuk menang di segala situasi, bahkan pada persoalan yang nggak penting sama sekali, Nick Fury malah memilih untuk tidak peduli dan tidak menanggapi. Nick Fury tahu, satu-satunya hal yang didapatkan dari negosiasi semacam ini cuman kepala yang semakin membesar dan ego yang semakin kenyang akan pengakuan. Teknik ini pernah dipakai Nick Fury ketika Loki berhasil diciduk Avengers kemudian dipenjara di pesawat induknya S.H.I.E.L.D. Nick Fury memilih diam ketika Loki mengklaim dirinya sebagai kekuatan sejati. Mengalahnya Nick Fury dalam situasi ini menandakan bahwa sosok Nick Fury tidak dikuasai oleh obsesi dan diperbudak oleh ambisi. Dia tahu apa yang layak untuk dipeduli, dia tahu apa yang tidak perlu untuk ditanggapi. Cuma tersisa satu teknik negosiasi yang belum pernah dipakai sama Nick Fury. Teknik compromise, sebuah teknik negosiasi yang memberi keuntungan bagi kedua pihak, namun di saat bersamaan juga merugikan kedua pihak. Rasanya teknik ini bakalan cocok banget diterapin di series terbaru Marvel, Secret Invasion, mengingat garis besar cerita dari series ini bersinggungan langsung sama dunia intelijen. Dan sebagai intelijen, kadang-kadang kita harus menjual rahasia kita untuk membeli rahasia orang lain. You get some, you lose some. Ataukah jangan-jangan taktik ini udah dipakai juga sama Nick Fury ketika dia bertukar peran dengan Skrull di film Far From Home. Thanos memang terbunuh karena Avengers beraksi, tapi hal tersebut mustahil terjadi tanpa adanya Fury yang dulu mau untuk bernegosiasi dan mempersatukan mereka di bawah satu organisasi.